Halo semuanya. Sebelum cerita dimulai, izinkan saya mengingatkan bahwa kisah ini hanyalah fiksi belaka. Bila ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada maksud menyinggung siapapun. Malam ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Jeritan dari Bawah Ranjang. Kisah tentang seorang gadis yang baru pindah ke rumah lama peninggalan neneknya. Awalnya ia mengira semua berjalan normal, sampai suara-suara aneh mulai terdengar, suara lirih, suara tangisan, bahkan jeritan yang keluar dari bawah ranjang tempat tidurnya. Apa sebenarnya yang bersembunyi di balik ranjang itu? Apakah hanya ilusi, atau ada rahasia kelam yang selama ini terkubur di dalam rumah? Mari kita ikuti ceritanya. Rumah tua itu berdiri sunyi di pinggiran desa. Cat temboknya sudah kusam, jendela kayunya lapuk dimakan rayap, dan setiap langkah di lantainya menimbulkan suara berderit yang memecah keheningan. Alia, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, baru saja pindah ke rumah peninggalan neneknya setelah kedua orang tuanya meminta ia menempatinya sementara waktu. Saat pertama kali masuk ke dalam rumah itu, Alia langsung disambut aroma apek bercampur debu yang menusuk hidung. Ia menutup hidungnya dengan tangan sambil menyalakan lampu gantung di ruang tengah yang redup, membuat bayangan gelap menempel di sudut-sudut ruangan. Di lantai 2, ada beberapa kamar. Tapi hanya satu kamar yang masih memiliki ranjang tua dengan sprei lusuh bermotif bunga pudar. Meskipun tampak menyeramkan, Alia memilih kamar itu karena dari jendelanya ia bisa melihat halaman belakang dengan pohon mangga besar yang rindang. Baginya, ada sedikit rasa nyaman melihat alam terbuka, dibanding harus tidur di kamar lain yang kosong dan penuh debu. Sore itu, Alia membereskan barang-barangnya. Ia menata lemari, menyapu lantai kayu yang berdebu, lalu mengganti sprei ranjang dengan miliknya sendiri. Saat itu, ia sempat menunduk ke bawah ranjang, sekadar memastikan tidak ada tikus atau kecoa yang bersarang. Gelap sekali. Cahaya dari jendela tidak mampu menembus kegelapan di bawah ranjang kayu itu. Alia hanya melihat debu berterbangan, dan sarang laba-laba di sudut. Tidak ada apa-apa, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Malam pertama, Alia duduk di ranjang sambil memainkan ponselnya. Lampu meja kecil menyinari sebagian kamar, sisanya tenggelam dalam kegelapan. Sesekali terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Hening. Terlalu hening, sampai-sampai Alia bisa mendengar suara detak jam dinding berdetak keras seolah mengisi ruangan. Ketika kantuk mulai menyerang, Alia mematikan lampu meja dan berbaring. Selimutnya ditarik hingga menutupi bahu. Matanya perlahan terpejam. Namun, tepat saat ia hampir tertidur, terdengar sesuatu, suara lirih, samar, seolah berasal dari dalam lantai. Alia membuka mata. Nafasnya tercekat. Suara itu terdengar jelas dari bawah ranjang tempatnya berbaring. Ia terdiam kaku. Tubuhnya terasa dingin. Mungkin itu hanya suara imajinasi, pikirnya. Mungkin angin, atau bunyi kayu yang retak. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut lebih rapat, dan memejamkan mata lagi. Tapi suara itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jelas. Tolong. Mata Alia langsung terbuka lebar. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke samping ranjang, lalu menunduk sedikit untuk mengintip ke bawah. Gelap, hanya kegelapan pekat yang menatap balik ke arahnya. Alia buru-buru menarik kepalanya, menutup wajah dengan selimut, dan berusaha tidur sambil berdoa dalam hati. Malam pertamanya di rumah itu berubah menjadi malam yang panjang, penuh rasa takut yang membekas. Hari kedua di rumah tua itu, Alia berusaha bersikap biasa saja. Pagi itu ia membuka jendela kamar, membiarkan udara segar masuk. Burung-burung berkicau di pohon mangga, matahari memantulkan cahaya hangat ke dalam kamar. Semua terasa normal, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikirannya. Suara lirih dari bawah ranjang itu. Kata "tolong" yang samar itu terus terngiang-ngiang. Semakin dipikirkan,
semakin bulu kuduk Alia merinding. Untuk menenangkan diri, Alia mencoba memeriksa lagi bawah ranjang saat siang hari. Ia jongkok, lalu mengintip ke dalam celah kegelapan. Debu tebal memenuhi lantai, sarang laba-laba masih di sudut, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Kosong. Alia menarik napas lega. Mungkin cuma aku yang halu, gumamnya pelan, lalu ia segera berdiri. Hari itu ia menghabiskan waktu membersihkan rumah. Ia menyapu ruang tengah, mengepel dapur, dan menata rak buku yang berdebu. Sampai sore, tidak ada hal aneh yang terjadi. Malam pun tiba. Setelah makan malam seadanya, Alia kembali ke kamarnya. Ia mencoba menenangkan hati dengan menyalakan musik pelan dari ponsel, lalu merebahkan diri di ranjang sambil menatap langit-langit. Jam menunjukkan pukul 11:15. Lampu meja kecil menyala redup. Alia mulai terlelap ketika suara itu kembali terdengar. Ah, kali ini lebih jelas. Alia langsung terbangun. Ia menajamkan pendengarannya. Suara lirih itu terdengar lagi, seperti rintihan seseorang yang kesakitan, lalu berubah menjadi bisikan pelan. "Tolong, aku sakit." Tubuh Alia kaku. Matanya melirik perlahan ke sisi ranjang. Kegelapan pekat menganga dari bawah tempat tidurnya. Ada dorongan untuk menunduk dan melihat, tapi rasa takut menahannya. Detik demi detik berjalan lambat. Suara itu tidak berhenti. Kadang terdengar rintihan, kadang seperti napas berat yang tersengal-sengal. Alia menggenggam selimut erat-erat, mencoba menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tetap menembus. "Aku di sini." Alia gemetar. Suara itu terdengar tepat di bawah kepalanya, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbaring di bawah ranjang, berbicara ke arah lantai. Perlahan, Alia menyalakan lampu ponselnya, lalu dengan tangan gemetar ia menunduk mengintip ke bawah ranjang. Cahaya ponsel bergetar bersama tangannya, menyapu kegelapan. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, sesaat sebelum ia menarik kepalanya kembali, Alia yakin sekali melihat sesuatu bergerak. Bayangan samar, sekilas, seperti tangan kecil yang menyentuh lantai, lalu menghilang. Tidak, itu cuma bayangan, Alia berbisik pada dirinya sendiri, menutup mulut agar tidak berteriak. Ia buru-buru naik ke ranjang, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Matahari pagi menyusup masuk lewat jendela kamar, tapi Alia masih terbaring lelah. Semalaman ia tidak tidur. Matanya sayu, tubuhnya terasa berat, dan pikirannya kacau oleh suara-suara aneh yang terus terngiang. Ia mencoba meyakinkan diri kalau semua itu hanya mimpi atau halusinasi karena lelah, tapi perasaan takut itu tidak bisa hilang. Perlahan, ia bangun dari ranjang. Suara lantai kayu yang berderit terdengar jelas, memecah keheningan kamar. Alia duduk di tepi ranjang sambil menunduk menatap lantai. Hatinya masih ragu, haruskah ia memeriksa bawah ranjang lagi? Dengan napas panjang, ia berlutut dan mengintip ke bawah. Sinar matahari pagi menembus sedikit celah, cukup untuk memperlihatkan debu yang bertebaran. Tidak ada yang aneh, kosong, hanya kegelapan dan sarang laba-laba. Alia mengembuskan napas lega. Namun, saat ia hendak bangkit, matanya menangkap sesuatu di lantai kayu. Jejak kecil, samar, tapi jelas berbentuk telapak kaki. Alia membeku. Jejak itu bukan berasal dari sepatunya, dan ukurannya terlalu kecil untuk ukuran kaki orang dewasa. Bentuknya seperti kaki anak kecil, telanjang, dengan garis-garis halus di ujung jari. Jejak itu berdebu, seolah-olah terbentuk dari kotoran yang menempel di telapak kaki lalu menempel di lantai. Yang membuat Alia semakin merinding adalah arah jejak itu. Jejak-jejak itu bermula tepat dari bawah ranjang. Dari kegelapan di bawah tempat tidurnya, lalu berderet menuju pintu kamar. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, tubuhnya gemetar. Ia berdiri dengan langkah mundur, matanya terus terpaku pada jejak itu. Ada 4, 5, 6 tapak kaki kecil yang meninggalkan pola jelas, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada jejak keluar, seolah-olah sesuatu berdiri di sana,
diam, hanya menatapnya dari balik pintu. Alia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak mungkin ini nyata. Ia memberanikan diri mendekat ke pintu, membuka perlahan, berharap menemukan sesuatu yang logis. Koridor lantai 2 terlihat kosong, sunyi, hanya cahaya redup dari jendela kecil di ujung lorong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Tapi ketika ia kembali menatap lantai kamarnya, jejak itu masih jelas. Dari bawah ranjang ke pintu, Alia merasa tubuhnya lemas. Ia terduduk di lantai, tangannya menutupi wajah. Semua ini terlalu nyata untuk disebut mimpi. Suara-suara dari bawah ranjang, bayangan samar yang ia lihat semalam, dan sekarang jejak kaki kecil yang muncul entah dari mana. Malam sebelumnya, Alia sempat berpikir untuk pindah kamar. Tapi melihat kondisi kamar lain yang penuh dengan barang-barang lama, debu, dan jaring laba-laba, ia terpaksa tetap tinggal di kamar itu. Dan sekarang, ia sadar kamar itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin ia temukan. Hari itu Alia berusaha mengalihkan pikirannya. Ia turun ke dapur, memasak mie instan, dan memaksakan diri menonton televisi. Suara TV membuat rumah yang sunyi terasa sedikit hidup. Namun, meski berusaha sibuk, pikirannya terus kembali pada jejak itu. Menjelang sore, Alia memberanikan diri menghapus jejak-jejak itu dengan kain pel. Lantai kembali bersih, tapi rasa was-wasnya tetap ada. Ia tahu, malam nanti mungkin sesuatu akan kembali muncul. Dan tepat sebelum tidur, ia sempat menoleh ke arah ranjang sambil bergumam lirih. Siapapun kamu, jangan ganggu aku. Tapi ia tidak tahu, permintaan itu tidak akan pernah dikabulkan. Karena sesuatu yang bersembunyi di bawah ranjang itu, justru semakin ingin keluar. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintik air menghantam genteng rumah tua, menimbulkan bunyi berisik yang bercampur dengan desir angin. Lampu kamar Alia bergetar sesekali, seolah hampir padam karena listrik tak stabil. Alia duduk di ranjang dengan wajah pucat. Pikirannya masih dipenuhi oleh jejak kaki kecil yang ia temukan pagi tadi. Meski sudah ia pel, bayangan jejak itu terus menghantui. Hatinya tidak tenang. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan perhatian, tapi suara hujan dan dentuman petir justru membuat suasana semakin menegangkan. Sesekali, matanya melirik ke bawah ranjang, meski ia tahu itu hanya membuatnya semakin takut. Jam menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Alia mulai mengantuk. Ia mematikan lampu meja, menyisakan hanya cahaya samar dari luar jendela yang ditembus kilatan petir sesekali. Ia menarik selimut hingga ke leher, mencoba memejamkan mata. Namun, tak lama kemudian, ranjang itu terasa bergetar sangat halus. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Alia terbangun, matanya melirik ke sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa, tapi rasa itu nyata, ada sesuatu yang merayap di bawah tubuhnya. Detak jantungnya berdetak kencang, dan dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan, ia mendengar suara pelan. Suara gesekan, seperti kuku yang menyeret lantai kayu dari bawah ranjang. Krek, krek. Alia menahan napas. Matanya perlahan menoleh ke sisi ranjang. Dan saat itu, kilatan petir menyambar di luar jendela. Sekilas, cahaya putih itu membuat bayangan terlihat jelas di lantai kamarnya. Bayangan panjang, kurus, sedang merangkak perlahan dari bawah ranjang. Alia membeku. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, hanya berupa siluet hitam dengan tangan panjang menjulur, jari-jarinya seperti ranting yang kering. Bayangan itu bergerak pelan, naik, seperti sedang berusaha keluar dari kegelapan. Tubuh Alia gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah terkunci di tenggorokan. Matanya hanya bisa menatap, tidak mampu berpaling. Kilatan petir berikutnya membuat bayangan itu semakin jelas. Bentuk kepala yang miring, tubuh kecil yang kurus, dan tangan panjang yang menempel di lantai, merayap menuju sisi ranjang. Alia buru-buru menutup wajah dengan selimut, berdoa dalam hati. Tapi detik berikutnya,
ia merasakan sesuatu. Suhu kamar turun drastis, napasnya berembus putih. Ranjang itu berderit, seolah-olah sesuatu benar-benar keluar dari bawahnya. Lalu, suara napas berat terdengar di dekat telinganya. Hah, hah. Alia terisak ketakutan, tidak berani membuka selimut. Namun, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip beberapa kali, lalu padam seketika. Kamar tenggelam dalam kegelapan total. Dan dari bawah ranjang, terdengar jeritan nyaring. Jeritan panjang, melengking, penuh penderitaan. Suara yang menusuk telinga hingga membuat bulu kuduk Alia berdiri. Ranjang bergetar keras. Selimut yang menutupi Alia ditarik-tarik dari bawah, membuatnya menjerit histeris. Ia memaksa tubuhnya bangun, lalu melompat dari ranjang tanpa berpikir lagi. Dengan panik, ia berlari keluar kamar, menuruni tangga sambil menangis. Di ruang tamu, ia terduduk lemas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Nafasnya tersengal, air matanya mengalir deras. Malam itu, Alia tidak berani kembali ke lantai 2. Ia memilih tidur di sofa ruang tamu, dengan lampu menyala terang. Namun di balik ketakutannya, ia tahu satu hal, apapun yang bersembunyi di bawah ranjang itu, kini sudah mulai memperlihatkan diri. Malam berikutnya, Alia mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap kuat. Ia tahu tidak bisa terus-terusan tidur di sofa ruang tamu, tubuhnya pegal, dan rasa lelah semakin menumpuk. Mau tak mau, ia harus kembali ke kamarnya di lantai 2. Sebelum naik, ia menyalakan semua lampu rumah. Lorong di lantai 2 yang biasanya gelap kini terang benderang. Alia berdiri di depan pintu kamarnya, menatap gagang pintu dengan tangan gemetar. Perasaan takut menyeruak, seakan tubuhnya menolak masuk. Namun, ia menguatkan diri, membuka pintu perlahan, dan melangkah masuk. Kamar itu sama seperti biasanya, sunyi, berdebu, dan ranjang tua itu masih berdiri di tengah ruangan. Alia menelan ludah, lalu berkata lirih, "Aku cuma mau tidur, tolong jangan ganggu aku." Ia menyalakan lampu meja, lalu berbaring di ranjang. Selimut ditarik hingga ke bahu, matanya menatap langit-langit kamar. Ia memejamkan mata, berusaha tidur cepat, meski rasa takut masih menggelayuti dadanya. Waktu berjalan, jam dinding berdetak keras, dan suara jangkrik dari luar ikut menemani malam. Perlahan-lahan, mata Alia mulai terasa berat. Ia hampir terlelap ketika tiba-tiba ranjang itu bergoyang halus, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Alia membuka mata, tubuhnya kaku. Ia menahan napas. Duuk, ranjang bergetar sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Lalu terdengar suara lirih, sama seperti malam-malam lalu. "Ah, tolong." Alia memejamkan mata rapat-rapat. Air mata mulai menetes tanpa sadar. Ia menggenggam selimut erat-erat, berharap suara itu berhenti. Namun, justru sebaliknya. Suara itu berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan melengking, menyayat, begitu dekat, seolah berasal tepat di bawah tubuh Alia. Ranjang berguncang hebat. Kaki ranjang menghantam lantai kayu berkali-kali, menimbulkan bunyi berderit memekakkan telinga. Alia menjerit ketakutan, segera bangkit dari ranjang. Tapi saat kakinya menyentuh lantai, ia merasakan sesuatu yang dingin melilit pergelangan kakinya. Seperti tangan, ia menoleh ke bawah, dan hampir pingsan melihatnya. Dari celah ranjang, keluar tangan pucat penuh noda hitam, dengan jari-jari panjang yang mencengkeram kakinya erat. Kuku-kukunya panjang, kotor, dan menusuk kulitnya. Alia menjerit, mencoba melepaskan diri. Ia meronta-ronta, tapi genggaman itu semakin kuat. Dari bawah ranjang, terdengar suara tangisan histeris, bercampur dengan jeritan yang memekakkan telinga. "Lepas, lepas, tolong." Alia menjerit sekuat tenaga, air matanya bercucuran. Dengan sekuat tenaga, ia menarik kakinya, menendang, hingga akhirnya genggaman itu terlepas. Ia jatuh tersungkur di lantai, lututnya sakit, tapi tanpa pikir panjang ia langsung bangkit dan berlari keluar kamar. Tangisnya pecah, nafasnya terengah-engah saat ia berlari menuruni tangga.
Ia kembali ke ruang tamu, membanting pintu, dan terkunci di sana. Sambil menangis, ia terus teringat pada tangan itu, pucat, dingin, dengan kuku panjang yang hampir menusuk kulitnya. Ia bisa merasakan bekas cekalan di kakinya, perih, seperti terbakar. Malam itu, Alia duduk meringkuk di pojok ruang tamu. Lampu menyala terang, tapi bayangan kegelapan masih menempel di benaknya. Ia tahu satu hal, jeritan dari bawah ranjang bukan lagi sekadar suara. Sosok itu sudah berusaha keluar, dan ia menjadi saksinya langsung. Pagi menjelang, tapi Alia sama sekali tidak tidur. Ia masih duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, mata sembab karena menangis semalaman. Bekas cekalan di pergelangan kakinya masih terlihat jelas, merah kebiruan, seolah ada tangan benar-benar mencengkeramnya. Alia tidak sanggup naik ke lantai 2. Bahkan menatap tangga saja membuat tubuhnya gemetar. Namun, ia sadar ia tidak bisa diam saja. Harus ada jawaban, harus ada seseorang yang tahu tentang rumah ini. Sekitar pukul 9 pagi, Alia memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan ke arah rumah tetangganya yang paling dekat, sebuah rumah kecil berhalaman sempit, dihuni seorang wanita tua bernama Bu Ratna. Alia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tak lama, pintu kayu itu terbuka, menampakkan wajah keriput Bu Ratna. "Oh, Alia, kamu sudah pindah ke rumah nenekmu ya?" sapa Bu Ratna dengan suara parau. Alia mencoba tersenyum, tapi wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. "Iya, Bu, boleh saya ngobrol sebentar? Ada yang mau saya tanyakan." Bu Ratna mengangguk, mempersilakan Alia masuk. Aroma teh hangat dan kayu manis menyambut dari dalam rumah yang sederhana. Mereka duduk di ruang tamu kecil, lalu Alia mulai bercerita. Ia menceritakan semua yang dialaminya, suara-suara lirih, jejak kaki kecil, bayangan yang merangkak, hingga tangan dingin yang mencengkeram kakinya semalam. Bu Ratna mendengarkan dengan wajah tegang. Sesekali matanya menunduk, seolah enggan menatap Alia. Ketika Alia selesai bercerita, suasana hening. Dengan suara pelan, Bu Ratna berkata, "Alia, ada hal yang memang sengaja tidak banyak orang ceritakan. Rumah itu menyimpan kisah kelam." Alia menelan ludah, tubuhnya semakin merinding. "Apa maksud ibu?" Bu Ratna menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum nenekmu pindah ke rumah itu, ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di sana. Suami, istri, dan anak perempuan mereka yang masih kecil. Awalnya mereka terlihat baik-baik saja, sampai suatu malam anak itu hilang. Usianya sekitar 7 tahun. Orang-orang sudah mencari kemana-mana, tapi tidak pernah ditemukan. Keluarganya hancur, ibunya jatuh sakit, dan ayahnya pergi entah kemana. Sejak itu rumah itu kosong lama, sampai nenekmu pindah." Alia terdiam, hatinya berdegup keras. "Jadi, anak itu, dia hilang di rumah itu?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Iya, orang-orang percaya anak itu tidak pernah keluar dari rumah. Ada yang bilang ia terjebak, ada yang bilang ia..." Bu Ratna menunduk, menelan kalimatnya, "meninggal dengan cara yang mengenaskan." Alia merasa bulu kuduknya berdiri. Semua kepingan kejadian beberapa malam terakhir terasa masuk akal. Suara lirih meminta tolong, jejak kaki kecil, tangan mungil yang mencengkeram kakinya, semuanya menunjuk pada satu hal, roh anak itu masih ada di sana, berusaha keluar, berusaha didengar. "Tapi Bu," suara Alia bergetar, kenapa aku yang diganggu? Kenapa aku?" Bu Ratna menatap Alia dengan sorot mata sendu. "Mungkin, karena kamu tidur di kamarnya." Alia terperanjat. "Kamarnya?" "Iya," jawab Bu Ratna pelan. "Kamar di lantai 2, yang jendelanya menghadap ke pohon mangga, itu dulu kamar anak itu." Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Ia teringat jelas betapa ia merasa nyaman memilih kamar itu di awal, tanpa tahu bahwa di balik kenyamanannya, ada sejarah kelam yang mengendap. Bu Ratna menggenggam tangan Alia, berbisik, "Nak, kalau kau memang ingin tetap tinggal, kau harus kuat. Roh anak itu, sepertinya belum tenang. Dia terjebak, dan jika kau terus mendengarnya,
berarti dia ingin sesuatu darimu. Alia tidak menjawab. Air matanya menetes perlahan. Kini ia tahu, jeritan itu bukan sekadar teror tanpa makna. Ada kisah lama, ada jiwa yang tersiksa, ada rahasia yang terkubur di bawah ranjang. Malam nanti, Alia harus kembali berhadapan dengan roh itu. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar ia mungkin tidak hanya akan mendengar jeritan, tapi juga melihat sosok asli sang pemilik suara. Sore itu, langit tampak kelabu. Awan tebal menggantung, dan suara petir sesekali menggelegar dari kejauhan. Alia baru saja pulang dari rumah Bu Ratna dengan kepala penuh pikiran. Cerita yang ia dengar terus berputar dalam benaknya, seorang anak kecil hilang di rumah itu, dan kamarnya adalah kamar yang kini ia tempati. Alia ingin sekali menginap di luar rumah malam itu. Namun, setiap kali ia mencoba menghubungi temannya, tidak ada yang bisa menemaninya. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya harus tetap berada di rumah itu. Menjelang malam, Alia duduk di sofa ruang tamu dengan wajah lelah. Televisi menyala, tapi ia tidak fokus menonton. Tangannya memegang gelas teh hangat, namun belum disentuh sama sekali. Hening, sangat hening. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak. Perlahan, rasa kantuk mulai menyerang. Tubuhnya terlalu letih setelah 2 malam tidak tidur. Alia tahu, ia tidak bisa terus begadang. Tapi ia juga tahu, begitu malam turun dan ia mencoba tidur, sesuatu akan kembali muncul dari bawah ranjang. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Alia menghela napas panjang, lalu memaksa dirinya naik ke lantai 2. Setiap anak tangga yang ia pijak terasa berat, seolah menuntunnya menuju tempat yang tidak ia inginkan. Sesampainya di depan pintu kamarnya, ia berhenti sebentar. Pintu kayu itu tampak biasa, tapi bayangan dalam pikirannya membuatnya ingin berbalik dan tidur di ruang tamu saja. Namun entah kenapa, ada perasaan yang mendorongnya untuk tetap masuk. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu. Kerik, pintu itu terbuka perlahan. Suasana kamar tidak berubah, lampu meja kecil menyala redup, tirai jendela tergerai, dan ranjang di sudut ruangan menunggu. Alia berjalan masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menatap karpet yang menutupi sebagian lantai. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bawah ranjang terlihat gelap, terlalu gelap, seakan ada lubang hitam yang menganga di sana. Ini cuma rumah kosong, ini cuma bayangan, gumam Alia, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menarik selimut, memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Ia berbaring, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Napasnya berat, tidak teratur. Jantungnya berdetak cepat. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Alia mulai merasa sedikit tenang, hampir terlelap. Namun, ketika jam berdentang pukul 12 tepat, suara itu kembali. Ketuk, ketuk, ketuk. Alia langsung membuka mata lebar-lebar. Suara itu datang dari bawah ranjang. Tidak, tidak, jangan sekarang, bisiknya dengan suara bergetar. Suara ketukan itu berhenti, berganti dengan suara yang jauh lebih menyeramkan, suara nafas berat, pendek, seperti seseorang sedang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Hah, hah, hah. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan diri agar tidak berteriak. Air matanya langsung mengalir. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi. Lirih, memelas. Tolong aku, tolong aku. Alia menggigil hebat. Suara itu jelas suara anak kecil. Suara yang datang dari bawah ranjang, tepat di bawah tubuhnya. Tiba-tiba, kasurnya bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Selimut yang menutupi tubuhnya seperti ditarik-tarik dari sisi ranjang. Alia menutup mata rapat, tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Jeritan itu semakin keras. Aku di sini, aku terjebak, keluarkan aku. Alia akhirnya tidak tahan lagi. Ia menjerit sekeras-kerasnya, lalu melompat turun dari ranjang. Dengan langkah tergesa ia berlari keluar kamar, membuka pintu dengan kasar, dan berlari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat.
Ia langsung mengunci diri di ruang tamu, bersandar di dinding dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dari atas, samar-samar terdengar suara berlari kecil. Tep, 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 lalu suara tertawa pelan. Hai, hai, hai. Alia menutup telinganya, menangis ketakutan. Malam itu, ia tidak berani kembali ke kamar. Namun satu hal kini jelas, roh itu memang ada. Dan ia tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin sesuatu darinya. Pagi menjelang, namun wajah Alia tetap pucat pasi. Malam yang penuh teror membuat matanya sembab, tubuhnya lemah, dan pikirannya kalut. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil menatap kosong ke arah jendela, seolah masih mendengar suara lirih anak kecil itu memanggil dari bawah ranjang. Ketakutannya belum juga mereda, tapi ada rasa penasaran yang kini mulai tumbuh. Apakah benar roh anak itu hanya sebatas suara? Atau ada sesuatu yang lebih nyata yang selama ini tersembunyi di kamar itu? Siang itu, setelah memberanikan diri, Alia memutuskan untuk kembali ke lantai 2. Tangannya bergetar saat menyentuh pegangan tangga. Setiap langkah terdengar keras di telinganya sendiri, meski rumah itu begitu sunyi. Saat tiba di depan pintu kamarnya, ia menatapnya lama. Pintu itu tampak biasa saja, tapi ia tahu apa yang menunggu di dalam tidaklah biasa. Dengan napas terengah, ia membuka pintu perlahan. Kamar itu tetap sama, tirai bergerak pelan diterpa angin, ranjang tampak rapi, lampu meja masih menyala. Tapi suasananya berbeda. Udara di dalam kamar terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin daripada ruangan lain. Alia berjalan pelan mendekati ranjang. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia berlutut perlahan, lalu dengan tangan gemetar, mencoba mengintip ke bawah ranjang. Gelap, sangat gelap, seperti ada kegelapan pekat yang menelan cahaya dari lampu kamar. Namun, saat matanya menyesuaikan, Alia melihat sesuatu. Ada noda berwarna gelap di lantai bawah ranjang. Ia mendekatkan wajahnya, dan darahnya seakan berhenti mengalir saat sadar apa yang ia lihat. Itu adalah noda merah kecoklatan, darah yang sudah mengering. Alia mundur spontan, tubuhnya gemetar hebat. Tapi rasa takut bercampur penasaran membuatnya memberanikan diri. Ia menyingkap sprei, ranjang, lalu perlahan-lahan merangkak sedikit untuk melihat lebih jelas. Di bawah ranjang, selain noda darah itu, terlihat goresan-goresan di lantai kayu. Goresan yang tampak seperti bekas kuku, panjang, acak, penuh rasa putus asa. Alia menutup mulutnya, menahan teriak. Air matanya mengalir deras. Ia bisa membayangkan seorang anak kecil yang meronta-ronta di bawah ranjang itu, menggaruk lantai dengan tangannya, mencoba keluar, namun terjebak. Tiba-tiba, sebuah bau amis menusuk hidungnya. Semakin lama semakin kuat, seperti bau darah segar. Alia panik, ia segera mundur dari bawah ranjang. Namun saat ia bangkit, matanya menangkap sesuatu di sprei putih ranjang. Ada bercak merah segar, darah. Dan bercak itu semakin melebar, seolah baru saja menetes dari bawah kasur. Alia berteriak kencang, melompat mundur, membentur dinding. Suaranya bergema di seluruh rumah. Belum sempat ia berlari keluar, terdengar suara lirih dari bawah ranjang. Suara itu kini berbeda, lebih serak, lebih putus asa, penuh tangisan. Jangan tinggalkan aku di sini. Ranjang itu bergetar pelan, lalu semakin keras, seakan ada sesuatu yang meronta dari bawah. Sprei terangkat sedikit demi sedikit, seperti ada tangan kecil yang mendorongnya dari dalam. Alia gemetar hebat, matanya melebar menatap ranjang yang kini seolah hidup. Suara tangisan itu semakin keras, bercampur dengan jeritan melengking yang memecah sunyi. Ia tidak sanggup lagi. Dengan seluruh tenaganya, Alia berlari keluar kamar, menutup pintu dengan keras, lalu turun ke lantai bawah sambil terisak ketakutan. Kini ia tahu, roh itu bukan hanya suara. Ada sesuatu yang lebih nyata. Ada darah, ada bekas perjuangan, ada jejak yang menunjukkan bahwa anak itu benar-benar terjebak di bawah ranjang. Dan Alia sadar, semakin ia mengabaikannya, semakin keras roh itu berusaha keluar.
Hari itu, Alia tidak keluar rumah sama sekali. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau, tapi hatinya dipenuhi rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Ia hanya duduk di ruang tamu, sesekali menatap tangga dengan tatapan penuh cemas, seolah tangga itu bisa tiba-tiba memanggilnya kembali ke kamar. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat rasa dipanggil. Seakan roh itu tahu, ia tidak bisa selamanya bersembunyi di lantai bawah. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit hitam pekat, hujan turun deras, petir menyambar sesekali. Rumah tua itu bergema dengan suara rintik hujan yang menabrak genting dan jendela. Alia duduk di sofa dengan selimut melilit tubuhnya. Ia mencoba menyalakan televisi, tapi siaran yang muncul hanya berisik, penuh bintik hitam putih. Ia mematikan kembali, lalu menyalakan ponselnya. Anehnya, sinyal menghilang sama sekali. "Kak, kenapa begini terus?" gumam Alia dengan suara parau. Jam berdentang 12 malam. Tepat saat itu, udara di ruang tamu berubah dingin menggigit, lebih dingin daripada biasanya. Lampu gantung di atasnya berkelip-kelip, seolah hendak padam. Lalu terdengar suara itu lagi. Bukan dari atas, bukan dari bawah ranjang, tapi dari belakang sofa tempat Alia duduk. "Jangan tinggalkan aku." Alia langsung menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan sofa yang memanjang karena cahaya lampu yang berkelip. Jantungnya berdetak cepat, napasnya memburu. Tiba-tiba, dari sudut mata, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok kecil, berlari cepat, menuju arah tangga. Alia menegakkan tubuhnya. Siapa?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi langkah kaki kecil menaiki tangga. Tep, tep, tep. Dengan perasaan bercampur takut dan penasaran, Alia bangkit. Kakinya terasa berat, tapi ia mengikuti arah suara itu. Tangga tua itu berderit setiap kali ia pijak. Lampu lorong lantai 2 berkedip-kedip, menambah suasana mencekam. Di ujung lorong, pintu kamarnya terbuka. Sedikit, meski tadi siang sudah ia tutup rapat. Tirai kamar melambai pelan, meski jendela tertutup. Alia berdiri di depan pintu kamar, tubuhnya gemetar hebat. Dari dalam, ia mendengar suara isakan kecil. Tangisan lirih seorang anak. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu. Krek, kamar itu terlihat sama seperti sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, tepat di dekat ranjang, terlihat bayangan seorang anak kecil. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri membelakangi Alia. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, compang camping, dan tampak basah seperti penuh noda. Alia terpaku, tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Bayangan itu kemudian bergetar pelan, lalu menoleh setengah, memperlihatkan sebagian wajahnya. Pucat, hitam di bawah mata, bibirnya biru. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Aku di sini, aku terjebak, keluarkan aku." Ranjang di belakang bayangan itu bergetar pelan, seolah menyambut kata-katanya. Alia tidak tahan lagi. Air matanya jatuh deras. Ia berbisik, hampir tanpa sadar. "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan dariku?" Bayangan itu berbalik sepenuhnya, menatap Alia dengan mata kosong yang memancar kegelapan. Lalu ia berjalan perlahan, langkah demi langkah mendekati Alia. Setiap langkahnya meninggalkan noda basah di lantai, seperti jejak darah yang menetes. Alia ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seolah dipaku di tempat. Anak itu kini berdiri tepat di depannya, mendongak menatap wajah Alia. Suara tangisnya berhenti, berganti dengan bisikan lirih. "Temani aku, di bawah." Dan seketika, lampu kamar padam. Gelap gulita. Alia menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan Alia menggema di seluruh rumah, namun gelap pekat membuatnya tak bisa melihat apapun. Tangannya meraba-raba, mencari dinding atau pintu, tapi yang ia rasakan hanya udara dingin menusuk dan kelembaban yang aneh, seolah ia berada di ruang bawah tanah, bukan di kamar. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara seretan. Grek, grek. Itu suara ranjang yang bergerak sendiri. Dari arah kegelapan,
muncul suara lirih, lebih jelas daripada sebelumnya. Di sini, aku di sini. Mendadak lampu meja di samping ranjang menyala sendiri, redup, hanya cukup menerangi sebagian ruangan. Dan di bawah ranjang, Alia melihatnya. Bukan sekadar bayangan, bukan sekadar suara, tapi sosok anak kecil itu. Tubuhnya kotor penuh noda darah kering. Matanya kosong, hitam legam. Kedua tangannya terjulur keluar dari bawah ranjang, meraih ke udara, meronta-ronta, seolah minta ditarik keluar. Jemari mungilnya tampak patah, dengan kuku panjang dan kotor, masih menyisakan bekas goresan di lantai kayu. Alia menutup mulutnya, menahan teriakan. Air matanya mengalir deras. "Aku terkubur di sini, aku tidak bisa keluar," bisik sosok itu dengan suara parau. Ranjang berguncang semakin keras. Lantai kamar bergetar, tirai berkibar meski jendela tertutup rapat. Suara tangisan memenuhi ruangan. Bukan hanya satu, tapi terdengar seperti banyak anak kecil menangis bersamaan. Alia berjongkok perlahan, meski tubuhnya gemetar hebat. Ada dorongan kuat dalam hatinya, rasa kasihan, rasa ingin tahu, dan rasa terikat untuk melihat lebih dekat. Dengan napas terengah, ia menyingkap spray ranjang sepenuhnya. Dan di bawah sana, terlihat lebih jelas. Bukan hanya sosok anak kecil itu. Tepat di lantai, ada papan kayu yang retak, penuh noda merah tua. Noda darah. "Aku dikurung di sini," suara itu bergema. Alia menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar menyentuh papan lantai itu. Dinginnya menusuk kulit, dan begitu ia menekan, papan itu bergeser sedikit, mengeluarkan suara kreek. Bau busuk menyembur keluar, bau amis bercampur anyir yang menusuk hidung. Alia terbatuk keras, hampir muntah. Namun ia tetap menyingkap papan itu lebih lebar. Dan di sanalah kebenarannya terbuka. Di bawah lantai ranjang itu, ada ruang sempit. Sebuah ruang persembunyian gelap yang selama ini tertutup rapat. Dan di dalamnya, Alia melihat tulang belulang kecil, berserakan dengan pakaian anak-anak yang sudah hancur termakan waktu. Tengkorak kecil itu masih utuh, dengan pita rambut kusam yang menempel di antara serpihan. Alia menjerit, tubuhnya mundur dengan panik. Namun jeritannya disambut oleh suara tawa lirih dari sosok anak itu. "Sekarang kau tahu, aku tidak pernah keluar." Sosok itu merangkak perlahan keluar dari bawah ranjang, wajahnya semakin jelas terlihat pucat, penuh darah kering, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia menatap Alia dengan tatapan yang menusuk jiwa. "Temani aku, biar aku tidak sendirian lagi." Alia gemetar hebat, punggungnya menempel ke dinding. Ia ingin berlari, tapi kakinya lumpuh ketakutan. Sosok itu semakin dekat, tangannya hampir menyentuh kaki Alia. Suara tangis memenuhi ruangan, bercampur dengan jeritan memohon, jeritan marah, dan tawa menyeramkan. Lampu kamar berkedip, lalu padam. Gelap gulita. Jeritan Alia menggema sekali lagi. Dan setelah itu, sunyi. Rumah itu kembali diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Alia lagi. Itulah tadi kisah horor berjudul Jeritan dari Bawah Ranjang. Sebuah cerita tentang misteri lama yang akhirnya terungkap, tentang suara lirih seorang anak kecil yang tidak pernah benar-benar pergi, karena tubuhnya masih terkubur tepat di bawah ranjang kamar itu. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap rumah lama punya ceritanya sendiri. Kadang, ada rahasia kelam yang sengaja disembunyikan, hingga suatu saat memilih untuk menampakkan diri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak semua keheningan di malam hari benar-benar hening. Bisa saja ada sesuatu yang bersembunyi, menunggu kita mendengar ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati dengan apa yang ada di bawah ranjangmu.